Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pagi hari ini, kita dalam keadaan yang baik. Semua sudah hanya karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita saat pagi hari ini, kita mau berikan hati kita mau siapkan hati kita. Beberapa waktu ke depan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan satu pujian, kita mau katakan, datanglah kebaikan. Sungguh besar
tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberkati kami Tuhan. Kau memelihara kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau layakan setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi suatu benih yang hidup, suatu benih yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan satu benih yang layak ya Bapa, yang boleh tumbuh dalam hati kami Tuhan. Benih daripada Engkau sendiri Tuhan. Biar Roh Kudus yang menaburkan benih itu dalam hati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami renungkan Bapa boleh menjadi satu benih yang baik dalam hati kami, boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan bahwa Yesus itu benih itu yang sudah ditanam dalam hati kami boleh menyata dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tidak urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini masih kita bersama-sama boleh beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Bulan ini kita masih bersama-sama dalam satu tema tentang penundukan diri. Ya, dalam penundukan diri ini juga ada di dalam firman Tuhan. Ya, kenapa gitu ya kita itu harus menundukkan diri ya? Buat apa kita itu harus tunduk ya? Buat apa kita itu harus taat? Ya, kita berada di dalam satu pemerintahan ya. Dan contohnya begini, saat ini kita ini ada dalam kondisi menghadapi pandemi virus corona. Nah, dalam menghadapi virus ini, pemerintah itu memberikan satu keputusan ya. Ada 3M, kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak, dan yang satu lagi kita harus pakai masker. Ya. Nah, itu ada sesuatu yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat di dalam pemerintahan. Kita harus tunduk dengan aturan pemerintah ini. Ya. Kenapa kita harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak? Karena itulah untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya virus ini tidak menyebar, supaya virus ini cepat untuk tidak lagi hidup di dalam setiap orang-orang, supaya dia tidak lagi bisa menyebarkan diri, sehingga semuanya ini bisa cepat berlalu dan kita semuanya bisa kembali bekerja dengan seperti biasanya. Ya, tetapi kalau kita tidak mentaati, kita tidak mau mengikuti, kita memberontak, kita tidak mau tunduk terhadap aturan pemerintah, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kalau kita nggak mau pakai masker, kita nggak mau jaga jarak, ya, kita akan mudah untuk tertular. Tidak hanya tertular, kita akan jatuh sakit. Tidak hanya jatuh sakit, bahkan akan membawa kematian. Nah, itulah kenapa ada peraturan dan kenapa kita harus tunduk. Karena kalau kita mentaati peraturan adalah untuk kebaikan kita, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk kita bersama. Nah, lalu bagaimana di dalam firman Tuhan mengenai penundukan ini? Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita mau baca dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Efesus pasal 6 mulai ayat pertama. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat pertama dan kedua itu mengulang satu perintah yang penting. Ini kepada anak-anak, ya. Kita sebagai anak maupun anak-anak kita, ya. Taat
dalam Tuhan. Artinya begini, kalau kita anak-anak Tuhan, kita mengikut Tuhan, maka kita harus menghormati orang tua kita. Taatilah orang tua kita di dalam Tuhan. Mengapa kita harus mentaati orang tua? Jelas firman ini katakan, karena haruslah demikian. Jadi satu keharusan, kalau kita mengakui sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada orang tua. Kenapa? Itu satu keharusan dari firman Tuhan. Bahkan ditegaskan di ayat yang kedua, hormatilah. Tidak hanya mentaati, tapi menghormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi bukan perintah yang biasa-biasa, tapi di sini dikatakan perintah yang penting. Jadi ingat, sebagai anak kita harus mentaati, karena harus demikian. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan, satu perintah di dalam firman Tuhan, perintah yang penting. Yang hubungannya adalah seperti yang nyata dari janji ini. Kenapa begitu penting? Karena ada janji dari ketaatan dan kehormatan kepada orang tua di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat keempat, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat ini memberikan kepada para bapak, kepada para ayah, didiklah mereka, yaitu mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sangat jelas, ajaran dan nasihat Tuhan, bukan nasihat kata orang, bukan nasihat turun-temurun kata orang-orang tua, bukan nasihat dari Google, begini kok harusnya. Tidak, tapi firman Tuhan katakan bahwa ajaran dan nasihat dari Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan artinya apa? Seorang ayah, bapak-bapak, harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak satu ajaran dan nasihat Tuhan, kalau para ayah tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bagaimana nasihat dari ajaran Tuhan akan diajarkan kepada anak-anak kalau orang tua sebagai ayah, sebagai imam di dalam keluarga tidak taat kepada Tuhan? Mari kita lihat dari 1 Korintus. Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ayat ini kata memberitahukan kepada kita, Paulus katakan kamu, supaya kamu tahu, yaitu supaya kita semua tahu bahwa otoritas laki-laki itu adalah langsung kepada Kristus. Sangat jelas. Kepala tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah sendiri. Jadi otoritas para laki-laki itu langsung dengan Tuhan. Betapa pentingnya setiap laki-laki mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Baik yang belum menikah, terlebih yang sudah menikah, harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya dapat membangun rumah tangga yang sesuai dengan firman Tuhan, membangun rumah tangga, mendidik anak-anak dengan ajaran dan nasihat dari Tuhan.
dari ayat ini. Nah, kita akan kembali kepada Efesus tadi. Kita mulai baca lagi dari ayat berikutnya, ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi ketika kita bekerja, kita menjadi seorang hamba, kita juga harus taat. Kita harus tulus di dalam pekerjaan kita. Kita tidak boleh takut, tapi kita harus tulus, sama seperti kita taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sebagai hamba, mau hamba apapun, baik di dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam bermasyarakat, ketika kita mempunyai otoritas di dalam pelayanan, ini yang Tuhan mau. Ya, kita lakukan dengan segenap hati, melakukan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan ini juga berbicara tentang bahwa setiap kita, tidak hanyalah laki-laki, tapi perempuan, siapapun kita yang sebagai hamba, kita juga harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita sebagai bawahan, ya, ketika kita mempunyai otoritas di dalam segala hal, kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan itu dengan segenap hati, bukan dengan takut dan gentar, tapi dengan satu ketaatan dan melakukan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kehendak Allah yang jadi, bukan supaya kita yang menonjol, supaya bukan seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk kita mengambil hati atasan, untuk kita mengambil hati otoritas kita, tidak. Tapi kita melakukannya karena apa? Karena itulah kehendak Tuhan. Karena itulah bagian kita sebagai para hamba. Nah, ayat 7 katakan melayani Tuhan, bukan manusia. Ya, otoritas kita tadi sangat jelas ya. Otoritas itu dari Allah, Kristus, laki-laki, perempuan. Artinya apa? Otoritas kita itu langsung kepada Kristus. Otoritas tertinggi adalah Kristus. Otoritas laki-laki adalah Kristus. Perempuan, otoritasnya adalah laki-laki, tapi juga adalah Kristus. Nah, melakukan segala hal untuk melayani Tuhan, bukan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, seorang laki-laki tadi mempunyai otoritas harus tunduk kepada Kristus. Nah, kalau dia tunduk kepada Kristus, bagaimana dia terhadap istrinya? Bagaimana dia terhadap pasangannya? Ya, kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tadi di Korintus dikatakan bahwa Kristus kepala dari laki-laki, laki-laki adalah kepala dari perempuan. Dan ayat 23 ini mengatakan bahwa suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, Kristus dengan jemaat adalah gambaran dari suami dan istri. Nah, Kristus itu dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, Yesus mau mati di salib untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan jemaatnya. Demikian juga laki-laki, para suami sangat jelas di sini. Dia harus menjadi penyelamat bagi istrinya. Ya. Bukan pemukul istrinya, bukan pemarah istrinya, ya. Tapi dia penyelamat istrinya. Artinya apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah seorang suami mengasihi istrinya. Dan bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya seperti Kristus?
erat dengan Yesus. Seorang suami harus bergaul karib dengan Yesus. Dia harus tahu bagaimana otoritasnya, supaya dia bisa melakukan kasih itu ke bawah, supaya dia bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kalau Anda yang ribut-ribut suami istri, ingat ya, adakah Kristus di tengah-tengahnya? Ya, jadi nyatakan kasih Kristus, bukan nyatakan emosi, bukan nyatakan pertengkaran, bukan menyatakan ego. Nah, kita kembali kepada ketundukan kepada otoritas ini. Laki-laki otoritasnya adalah Kristus, perempuan adalah otoritasnya laki-laki. Tapi perempuan dan laki-laki juga mempunyai otoritas kepada Kristus. Ya, jadi angka lebih baiknya ya, tidak hanya laki-laki. Ya, kayak tadi kan laki-laki itu bergaul karib dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, mengasihi istrinya supaya apa? Menyelamatkan. Nah, bagaimana menyelamatkan? Seperti Kristus menyelamatkan jemaat. Tuhan membawa jemaatnya semakin mengenal Tuhan. Tuhan membawa jemaatnya untuk menjadi mempelainya. Tuhan membawa, bahkan dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan jemaatnya supaya tidak lagi berbuat dosa. Demikian juga suami menyelamatkan istri, membawa istrinya semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya para laki-laki yang dekat, para suami dekat kepada Tuhan, tapi juga membawa istrinya dekat kepada Tuhan. Dan kalau suami istri sudah mendekat kepada Tuhan, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, anak-anaknya akan ada di dalam pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Tidak lagi nasihat dari kata-kata turun-temurun, nasihat dari tradisi, tapi nasihat dari firman Tuhan. Nah, mengenai tunduk, bagaimana kita tunduk kepada pimpinan kita, atasan kita, kepada pasangan kita. Seringkali kita rasanya pengen berontak ya. Kenapa kita mau berontak? Karena apa? Seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Ini kita suka berontak. Kita susah untuk menundukkan diri. Nah, contohnya seperti yang tadi saya singgung di awal tentang corona. Kalau pakai masker ya, kayak seperti ini saya ngomongnya juga kagok gitu ya. Kayaknya susah pakai masker. Terus harus jaga jarak. Aduh, udah lama ketemu. Biasa kita ketemu say hello. Terus, aduh, paling enggak kita salaman. Kadang kita pengen berpelukan. Kita melihat ada teman kita lagi sedih. Kita rasanya pengen peluk, pengen hibur. Tapi kita nggak bisa karena harus jaga jarak. Ya. Rasanya kita pengen, aduh, copot aja nih masker gitu ya. Nah, seperti itu. Seringkali kita karena satu peraturan, rasanya kita ingin memberontak. Atau ketika seorang suami, ya, seorang istri melihat, aduh, saya tuh lebih pintar dari suami saya, gitu kan. Aduh, saya tuh lebih jago dari suami saya, gitu kan. Saya tuh lebih tahu dari suami. Aduh, suami saya mah nggak bisa apa-apa. Seringkali kita mau memberontak, mau menguasai. Ingat kepada firman Tuhan. Suami kita adalah kepala, ya, yang harus kita tunduk, kita harus taat. Ya, kita harus mendorong suami kita takut akan Tuhan, mendorong suami kita dekat dengan Tuhan. Bukan kita memberontak kepada pasangan kita, tapi kita justru mendorong dia, memberikan dia banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak. Ya, seringkali melihat orang tuanya cerewet, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Merasa mereka kuat, pengen kumpul-kumpul, nggak bisa, gitu kan. Ingat, turuti, taati, hormati orang tua. Karena itu firman Tuhan bilang penting. Ya. Betapa pentingnya penundukan diri, betapa pentingnya kita mentaati, betapa pentingnya kita kepada otoritas kita, ya, mengikuti kepada otoritas kita. Contoh pegawai, kalau pegawai itu berontak, otomatis dia akan kehilangan pekerjaan.
suami yang tidak bertanggung jawab, dia akan menjadi orang yang sombong, menjadi laki-laki yang egois, menjadi laki-laki yang mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, seorang istri atau seorang wanita yang memberontak, yang tidak mau tunduk, dalam rumah tangga akan terjadi pertengkaran, akan terjadi perceraian, bahkan anak-anak menjadi korban. Jadi pemberontakan itu akan membawa dampak yang tidak baik. Tapi penundukan diri itu akan membawa damai sejahtera, akan membawa kasih. Kita lihat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus punya satu pergumulan. Ya. Dia berharap Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Bahkan dia begitu bergumul di dalam doa. Tapi satu hal yang sudah Tuhan beri contoh dan teladan kepada kita, ketika Tuhan Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi jadilah kehendak-Mu. Mengapa Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu? Mengapa Yesus begitu taat, begitu tunduk? Karena Tuhan Yesus tahu, Bapa begitu mengasihi umat manusia, karena penyelamatan manusia ada di atas kayu salib. Ada di atas darah yang tercurah. Bapak, ibu, saudara, dan saya menjadi orang yang diselamatkan karena ketaatan Yesus. Bapak, ibu, saudara, dan saya memiliki janji-janji Tuhan. Bahkan kita sudah diselamatkan dari dosa. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Kita dibebaskan dari maut. Karena ketaatan Yesus kepada Allah. Karena ketundukan Yesus kepada Allah. Betapa berartinya penundukan diri. Ya, bukan sekedar tunduk, bukan sekedar taat, tapi ada makna yang dalam ketika kita melakukan penundukan diri kepada otoritas kita. Ketika kita menundukkan diri kepada otoritas kita, berarti kita sudah menyatakan kasih kepada pimpinan kita. Karena kita tahu otoritas kita akan melakukan yang terbaik, akan melakukan untuk semua orang. Kalau kita berontak, kita akan merugikan banyak orang. Contohnya seperti yang demo-demo juga ya. Orang-orang yang masa yang tidak suka dengan pemerintahan, tidak suka dengan peraturan, mereka akan menjadi anarkis, mereka akan jadi merusak, menyusahkan banyak orang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak tunduk, ketika kita memberontak, kita akan rugi. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi kita juga merugikan banyak orang lain. Jadi pilihan ada pada kita. Maukah kita menundukkan diri kita kepada otoritas kita? Ya. Karena kita mengerti, ketika kita tunduk, kita melakukannya dengan kasih. Ketika kita tunduk, kita melakukannya dengan satu, melayani kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita melakukan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ketika kita tunduk, ketika kita taat di dalam Tuhan, ya, ketaatan di dalam Tuhan. Nanti kita taat di dalam Tuhan, kita taat kepada otoritas. Kita sudah menyatakan bahwa kasih, karena kita percaya otoritas tertinggi kita Kristus itu menyediakan damai sejahtera, memberikan anugerah, memberikan kasih yang tidak terbatas, tidak hanya bagi kita, tapi bagi banyak orang di sekeliling kita. Kalau kita mau tunduk, pilihan ada pada kita. Biarlah pagi hari ini kita mengambil pilihan yang terbaik. Kita tunduk kepada otoritas kita, karena otoritas kita mengasihi kita. Seperti Kristus mengasihi jemaat, demikian laki-laki mengasihi istrinya. Bagaimana mengasihi istrinya? Harus belajar kepada kasih Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah kita juga boleh bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengambil keputusan, kita memilih untuk taat kepada otoritas kita. Kita lakukan bukan dengan terpaksa, kita lakukan bukan untuk tujuan tertentu, tapi ketika kita tunduk kepada otoritas kita, karena kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita tahu, kalau di dalam ketaatan ada damai sejahtera, ada sukacita bagi kita semua, bahkan ada berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi satu pengertian yang dalam. Ketika hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus terus menggali setiap firman yang sudah ditabur, menggali setiap hati dan pikiran kami, menguasai kami Tuhan. Untuk kami lebih dalam lagi mengerti Bapa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah di akhir zaman ini Tuhan, hidup kami semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Bahkan setiap rumah tangga kami Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk melakukan pilihan-pilihan terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Ajar kami taat, setia, peka dan mendengar pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati. Roh Kudus terus menjamah setiap yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Agar nama Tuhan ditinggikan, agar banyak orang-orang yang kembali kepada Tuhan, agar setiap kami mengerti Tuhan betapa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita masih tetap ibadah online. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak berasa ya kita mau mengakhiri tahun ini ya. Siapa yang menyangka bahwa keadaan ini akan terus berlarut saudara ya. Tapi percayalah, apa yang kita alami saat ini itu tidak lepas dari kontrolnya Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja kita dari sejak awal tahun sudah memiliki visi ya untuk kita lakukan. Dari mulai bulan Februari sampai bulan Oktober ini kita sudah menjalankan apa yang kita sepakati, apa yang sudah kita canangkan tentang karakter Kristus ya. Nah, saudara masih ingat dari bulan ke bulan ya, itu tema kita tentang karakter Kristus, mulai dari kekudusan, pengorbanan ya, kesehatian, kesetiaan, itu adalah karakter Kristus saudara. Dan bulan ini ya, itu adalah bulan yang terakhir kita melakukan visi dari gereja kita, yaitu tentang ketundukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan yang akan datang, bulan November, kita sudah memiliki tema khotbah yang berbeda, tema khotbah yang lain ya. Bahkan Desember kita akan merayakan Natal. Tetap antusias saudara, sekalipun ibadah kita masih online ya. Anak-anak Tuhan, para pengurus ya, para ketua komisi sedang mempersiapkan untuk acara Natal ya. Sekalipun kita masih online, sekali lagi saya katakan ya, tapi mari ya, apapun yang sudah kita canangkan, kita sepakati ya, jangan kita abaikan, tetap kita lakukan dengan segala keterbatasannya ya. Dan oleh karena itu, pada pagi hari ini juga saya memohon kepada saudara, ketika saudara memiliki jam doa di rumah ya, doakan saya ya. Saat-saat ini saya sedang mempersiapkan untuk visi dan misi tahun yang akan datang. Supaya Tuhan kasih hikmah kepada saya ya, amin saudara. Tanpa doa saudara, saya pun tidak bisa melakukan tanggung jawab saya ini. Saya minta dengan kasih kepada saudara, khusus ya,
mengerjakan visi dan misi gereja kita untuk tahun yang akan datang. Ya, tadi kita sudah belajar dari Ibu Maria, ya, dia sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang ketundukan. Ya, ketundukan memang erat sekali hubungannya dengan otoritas, dan setiap kita punya otoritas. Ya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki otoritas. Ya, dan tadi otoritas yang sudah disampaikan, ketundukan yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria sudah sangat jelas. Ya, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai suami, ya, baik kita sebagai pemimpin di kantor, pemimpin di gereja, ya, itu kita masing-masing punya otoritas. Ya, tapi di atas ketundukan kita kepada setiap otoritas kita, tunduklah kepada Allah. Itu kuncinya. Ya, ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita sanggup, ya, untuk tunduk kepada setiap otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya meyakini saudara sudah menyimak firman Tuhan ini. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dalam situasi seperti ini. Ya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan terus memperlengkapi dengan hikmat Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan, dengan wibawa dari Tuhan, terus memperlengkapi pelayanan Ibu Maria dimanapun dia melayani. Demikian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah melayani dengan baik. Ya, biarlah semuanya itu Tuhan yang akan menilai dan akan membalaskan segala jerih-lelah saudara. Demikian juga saya mengharapkan buat seluruh jemaat yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini, dekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Ya, supaya apa saudara? Supaya kita tetap kuat menghadapi situasi seperti ini. Ya, jangan berkeluh kesah. Ya, dalam menghadapi situasi seperti ini, percayalah apa yang Tuhan izinkan itu punya maksud yang terbaik buat setiap kita, buat setiap masyarakat yang ada di negeri kita, punya maksud yang baik buat para pemimpin negeri kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai gereja Tuhan, jangan putus asa. Tetap doakan para pemimpin kita yang menjadi otoritas kita selama ini. Amin. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak saudara sekalian, para pelayan Tuhan, untuk maju ke depan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, supaya apa yang sudah kita dengar lewat firman-Nya, Tuhan yang akan terus menumbuhkan di dalam hati kita. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Allah yang maha besar, Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur saat pagi hari ini Bapa. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami masih ada di tempat ini. Bahkan kami masih layak untuk melayani Engkau. Semua ini oleh karena kasih anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapa yang baik, apa yang sudah kami dengar ini Tuhan lewat firman-Mu, kiranya Engkau yang akan tumbuhkan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam segenap kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bukan hal yang mudah Tuhan, kalau kami boleh menjadi orang-orang yang tunduk akan otoritas kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu yang akan terus memberikan kesanggupan kepada kami, untuk kami boleh tunduk kepada setiap otoritas kami Tuhan. Karena di situ ada berkat Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang tunduk kepada otoritas.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati secara khusus Ibu Maria Tuhan. Dia sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kasih surgawi, dan kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap kehidupannya bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan ampuni kami Bapa. Seringkali kami Tuhan tidak mendukung pemerintah kami. Bahkan kami seringkali Tuhan menghujat para pemimpin kami. Bahkan kami Tuhan seringkali tidak tunduk kepada para pemimpin negeri kami ini Tuhan. Kami seringkali Tuhan mengabaikan apa yang para pemimpin negeri kami ini perintahkan kepada kami sebagai warga negara. Biarlah Tuhan dengan pengampunan-Mu ini Bapa, kami akan terus Tuhan memberkati bangsa kami ini, memberkati para pemimpin kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, bersama dengan seluruh para jajarannya. Kuat kuasa kasih Allah akan terus memperlengkapi para pemimpin kami ini Bapa. Demikian juga Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan negeri kami ini, pakai mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan dengan hikmat-Mu Bapa, untuk memulihkan negeri kami ini dari situasi pandemi ini Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan, saat pagi hari ini kami mau menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat GBI Budi Indah yang Engkau kasihi Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan akan segala pergumulan hidup mereka. Lawat mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan ada senantiasa bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang saat pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan, semua itu Bapa Engkau yang sudah memberkatinya. Oleh karena itu Tuhan, marilah Roh Kudus berkati anak-anak-Mu yang sudah setia melayani. Engkau yang Maha tahu Tuhan apa yang menjadi cita-cita dan rencananya. Biarlah semuanya Tuhan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Bapa kita yang akan mencurahkan berkat atas setiap kita. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus memimpinmu, menghiburmu, bahkan menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima berkat ini. Haleluya, haleluya.